Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh jumlah lubang dan sudut reflektor terhadap peningkatan efisiensi kompor biomasa oleh Usatun Hasanah dan Bayu Rudianto dari Politeknik Negeri Jember. Yang pertama, pendahuluan. Potensi penduduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di Indonesia semakin padat. Maka dari itu, kebutuhan energi juga akan terus meningkat. Ketersediaan alam terhadap energi fosil akan semakin terbatas, dan untuk mengantisipasi agar tidak selalu bergantung pada energi fosil adalah dengan mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT yang merupakan satu-satunya alternatif terbaik. Potensi energi. Potensi energi yang ada di Indonesia sangat melimpah, mulai dari energi fosil maupun energi terbarukan. Energi terbarukan yang sangat mudah kita temui di sekitar kita adalah energi biomasa. Energi biomasa sendiri dapat kita dapatkan dari limbah hasil pertanian maupun perkebunan dan lain sebagainya. Kompor biomasa. Kompor biomasa merupakan sebuah media yang digunakan untuk memasak dan bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar dari energi biomasa. Kompor biomasa yang digunakan oleh masyarakat masih sangat sederhana, maka dari itu perlu diadakannya peningkatan efisiensi kompor biomasa. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi kompor biomasa adalah dengan menambahkan reflektor pada kompor biomasa. Reflektor ini diharapkan mampu memfokuskan api yang dihasilkan dan mampu meminimalisir panas yang terbuang. Reflektor pada kompor biomasa berfungsi untuk mendistribusikan udara pembakaran ke dalam ruang pembakar, guna untuk memperoleh hasil pembakaran yang sempurna. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, alat dan bahan yang digunakan antara lain termokapel merek HTI HT9815 probe thermometer, gunting besi, stopwatch, termometer infrared, neraca, wadah, dan panci. Bahan-bahan yang digunakan antara lain ada plat stainless steel, air, dan bahan bakar yaitu tempurung kelapa. Ini merupakan bagian prosedur penelitian yang pertama memulai. Selanjutnya studi pustaka. Studi pustaka ini dapat dilakukan dengan mencari referensi atau literatur yang relevan mengenai perancangan reflektor dan tentang kompor biomasa. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan seperti slide sebelumnya. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan reflektor ini dirancang sebanyak 9 reflektor. Yang pertama, reflektor tipe A dengan sudut 60 derajat, tipe B 65 derajat, dan tipe C 70 derajat. Masing-masing tipe reflektor dibagi lagi menjadi 3 dengan jumlah lubang yang berbeda. Jadi total reflektor yang dibuat adalah 9 buah. Ini merupakan desain reflektor yang akan dibuat dengan diameter 12, diameter atas 12 cm, diameter bawah 8 cm, dan tingginya 6 cm. Dengan diameter lubang ini 1 cm. Selanjutnya pengujian penggunaan tungku biomasa UB03 dengan 9 jenis reflektor variasi sudut dan jumlah lubang. Yang diuji pertama adalah kompor biomasa tanpa perlakuan atau tanpa penambahan reflektor. Lalu dilanjutkan dengan reflektor tipe A1 atau jumlah lubang 8 dan sudut 60 derajat. Dan dilanjutkan A2, sudut 60 derajat dengan jumlah lubang 10, A3, 60 derajat dengan jumlah lubang 12. Masing-masing penambahan reflektor dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu selanjutnya pembahasan, kesimpulan dan saran selesai. Ini merupakan titik pengamatan suhu pada saat pengujian kompor biomasa tanpa reflektor dan penambahan reflektor. Hasil dan pembahasan. Ini merupakan data hasil pengujian kompor biomasa tanpa penambahan reflektor. Pada pengulangan pertama sebesar 7,11%, pengulangan kedua 6,89%, dan pada pengulangan ketiga
6,68%. Massa air yang digunakan sebanyak 1000 gram, dan massa bahan bakar awal 860 gram, dan massa bahan bakar terpakai di sini sekitar 300 gram. Dengan lama pemasakan air 18 menit. Ini merupakan grafik pengamatan suhu tanpa reflektor. Jadi di sini dapat dilihat bahwa suhu linear terhadap waktu. Semakin lama waktu pemasakan, maka suhu semakin meningkat. Ini merupakan hasil pengujian dengan penambahan reflektor B2. Perlu diketahui bahwa reflektor B2 ini merupakan reflektor yang menghasilkan efisiensi terbaik dari ke-9 reflektor yang dibuat, yaitu pada ulangan pertama 25,7%, pada ulangan kedua 21,26%, pada ulangan ketiga 20,17%. Dengan massa air awal sama, yaitu 1000 gram, dan bahan bakar yang digunakan 860 gram. Dan di sini massa bahan bakar yang terpakai itu hanya sekitar 100 gram. Ini merupakan grafik pengamatan suhu dengan penambahan reflektor B2. Di sini dapat dilihat bahwa suhu akhir reflektor mencapai 362 derajat Celcius. Ini merupakan evaluasi pengamatan suhu air dengan penambahan reflektor tipe A. Reflektor tipe A di sini yang lebih cepat atau lebih mendekat ke titik didihnya itu ada pada reflektor A2 pada pengulangan ketiga. Selanjutnya dengan evaluasi pengamatan suhu air dengan penambahan reflektor tipe B atau reflektor dengan sudut 65 derajat dan jumlah lubang 8, 10, dan 12. Di sini dapat dilihat bahwa reflektor yang menghasilkan atau yang menghasilkan suhu air tertinggi paling cepat itu ada pada reflektor B2 pada pengulangan pertama. Selanjutnya ada reflektor tipe C, yaitu dengan 70 derajat. Di sini dapat dilihat bahwa reflektor yang paling cepat mendidihkan air itu ada pada reflektor C2 pada pengulangan pertama. Evaluasi perbandingan efisiensi kompor biomasa dengan penambahan reflektor, variasi sudut, dan jumlah lubang. Yang sebelah kiri ini merupakan grafik efisiensi total kompor tanpa reflektor dan menggunakan reflektor. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa efisiensi kompor biomasa tanpa ditambahkan reflektor itu masih sekitar 6%. Lalu terjadi peningkatan dengan menambahkan 9 reflektor tersebut. Dan yang paling tinggi ada pada reflektor B2. Grafik yang sebelah kanan merupakan grafik rata-rata efisiensi kompor biomasa tanpa reflektor dan masing-masing reflektor. Kesimpulan yang pertama, penambahan reflektor ini meningkat sebesar 1,3% setelah ditambahkan reflektor. Efisiensinya meningkat sekitar 1,3%, namun peningkatan tersebut merupakan peningkatan yang paling rendah. Kompor biomasa mampu meningkatkan efisiensi sebesar 15,3% dengan penambahan reflektor B2 atau sudut 65 derajat dengan jumlah lubang 10. Jadi penambahan reflektor pada kompor biomasa berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi kompor biomasa, yaitu sebesar 1,3% hingga 15,3%. Selanjutnya, efisiensi kompor biomasa sebelum ditambahkan reflektor memiliki rata-rata sebesar 6,85%. Dan setelah ditambahkan reflektor, efisiensi tertinggi menjadi 25,7% dengan penambahan reflektor yang bersudut 65 derajat dengan jumlah lubang 10. Jadi, peningkatan efisiensi terjadi 3 kali lipat dari efisiensi rata-rata kompor biomasa tanpa ditambahkan reflektor. Setelah dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, rata-rata efisiensi terbaik sebesar 22,17% dengan reflektor bersudut 65 derajat dan jumlah lubang 10 atau B2.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.